Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari kelompok 5, Prodi Pendidikan Akuntansi, kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur pendidikan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar pendidikan. Sebelum saya masuk pada pokok pembahasan yaitu unsur-unsur pendidikan, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Nuraisya SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan atas bimbingan, dan dengan memberikan tugas ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang unsur-unsur pendidikan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan kita yaitu unsur-unsur pendidikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memahami apa sih itu pendidikan. Nah, pendidikan sendiri memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama pengertian pendidikan secara luas dan yang kedua pengertian pendidikan secara sempit. Nah, pengertian pendidikan secara luas adalah pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Segala situasi hidup yang mempelajari pertumbuhan individu, suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Yang kedua, pengertian pendidikan secara sempit. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Jadi kesimpulannya, jika pengertian pendidikan secara luas itu mengatakan bahwa pendidikan tidak hanya di sekolah, namun pendidikan juga dapat berlangsung di lingkungan kehidupan kita, lingkungan sosial kita, lingkungan pergaulan kita. Sedangkan pengertian pendidikan secara sempit mengatakan bahwa pendidikan atau pengajaran dapat berlangsung di sekolah sebagai lembaga formal. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa sih itu pendidikan, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita pada hari ini ialah unsur-unsur pendidikan. Nah, terdapat 8 unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, interaksi edukatif atau interaksi antara pendidik dan peserta didik. Yang keempat, tujuan pendidikan. Yang kelima, materi pendidikan. Yang keenam, alat dan metode pendidikan. Yang ketujuh, lingkungan pendidikan. Dan yang kedelapan, sarana dan prasarana pendidikan. Okelah teman-teman, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan membahas satu persatu unsur-unsur pendidikan tersebut. Jadi langsung saja unsur yang pertama ialah peserta didik. Nah, peserta didik memiliki beberapa ciri khas yang harus diketahui oleh pendidik. Ialah yang pertama, peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik yang psikis yang khas, sehingga ia merupakan insan yang unik. Artinya, peserta didik memiliki potensi-potensi khas yang masih perlu dikembangkan dan diaktualisasikan sehingga mampu mencapai taraf perkembangan yang optimal. Ciri khas yang kedua ialah peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Artinya, peserta didik tengah mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya secara wajar, baik yang ditujukan diri sendiri maupun yang diarahkan pada penyesuaian dengan lingkungannya. Nah, ciri khas yang ketiga ialah peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Artinya, sebagai individu yang sedang berkembang, maka proses pemberian bantuan dan bimbingan perlu mengacu pada tingkat perkembangannya. Unsur pendidikan yang kedua ialah pendidik atau orang yang membimbing. Yang dimaksud pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru,
pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat. Unsur pendidikan yang ketiga ialah interaksi antara peserta didik dengan pendidik, atau sering disebut dengan interaksi edukatif. Nah, interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Nah, interaksi edukatif ini sangat diperlukan dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran yang bukan hanya diinginkan oleh pendidik, tapi diinginkan pula oleh peserta didik. Unsur-unsur pendidikan yang keempat ialah tujuan pendidikan. Nah, tujuan dari pendidikan sendiri adalah untuk perkembangan potensi peserta didik agar memiliki karakteristik yang beriman, memiliki akhlak yang mulia, bertakwa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Unsur-unsur pendidikan yang kelima ialah materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses pendidikan. Dikarenakan materi pendidikan merupakan isi atau bahan yang diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik dengan tujuan tercapainya pengembangan intelektual. Unsur-unsur yang keenam ialah alat dan metode pendidikan. Alat dan metode adalah segala sesuatu yang dilakukan dan digunakan dalam mendukung kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam kurikulum pendidikan. Nah, alat dan metode pendidikan ini merupakan salah satu bentuk inovasi atau inovatif bagi pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan dengan memakai alat dan metode yang sangat menarik dalam pembelajaran agar dapat menarik simpati peserta didik agar lebih semangat dalam belajar. Unsur-unsur pendidikan yang ketujuh ialah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah lokasi maupun suasana terjadinya proses pendidikan, bisa terjadi dalam keluarga atau informal, sekolah atau kuliah atau formal, dan masyarakat non-formal. Unsur-unsur pendidikan yang terakhir ialah sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan secara langsung oleh pendidik untuk memudahkan dalam penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik. Prasarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan secara tidak langsung dalam proses pembelajaran. Nah, sarana dan prasarana pendidikan ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Karena semakin lengkap sarana dan prasarana pendidikan, maka peserta didik juga akan semakin berkembang karena didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang telah disediakan tersebut. Nah, teman-teman, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan atau dapat saya presentasikan mengenai unsur-unsur pendidikan. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik ialah bahwa pendidikan merupakan bagian dari hidup manusia, mulai sejak lahir hingga akhir hayatnya. Karena dengan pendidikan, manusia dapat melatih intelektual, emosional, serta mengembangkan potensi dalam dirinya agar hidupnya dapat terarah sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian, unsur-unsur pendidikan tadi yang telah saya paparkan merupakan salah satu hal yang sangat memengaruhi terhadap keberhasilan dalam mendidik atau mendidik peserta didik agar dapat berkembang dengan baik. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya bawakan pada hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi unsur-unsur pendidikan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.